Tema itu di Punguata di Parasermonan di distrik Latapatupa di Bagasotikion Parjulu ala lunga ya turun molo berhalangan namang preses inang gawi do na manggatio na sida kan jadi dang manipulian nonon inang tong batu hamu pasahaton nami na masih pakatannya mangkau betul itu gue anai di pasahan batu dokter sekarang ini busmi rohamu mamului alai yang guau dengan pala panipulin na yang pasahat jala badua honor dorasa saya memang agak bakol rohani dongan nasian istitiro ala gawe menghalangi itu abang do kakak niba ka dongan padita manang aka partohonan asing lau mangaleon aka masuka do pikiran alai intermeso marai dan apola serius ala melubui tikinami saya niusaha melubui rabdo tita bergabung. Nah perjulu ala pesta sasaur manang haroroni itu di Borbadia patu pauta di pesta perjulu imana siadulauni apostol molo usul siap kami manang masukan asa buita diskusion manang tabae nanolaho mangaradiaka pelayanan ta perjulu si Lukas di Kisah Rasulon memang memulai dari dua hal. Pertama, kapan dan apa. Jumpa hari Palimabuluhon. Dia mulai dari kapan. Siala diduduti mamuse apa yang terjadi. Punguma nasida disada inganan. Jadi dua pembuka ini mungkin perlu kita perhatikan juga. Pertama, jumpa hari Palimabuluhon manang Pentakoste ima naung tahatai naking natua debata tusinai jala dilehon uhum jala di adupan ni bangsoi jongjong debata jala di tradisi homai gawe pesta panen awal panen. Apa panennya? Yaitulah Roh Kudus di Kisah Rasuli. Bedanya di Pentakoste na Parjulu tu Pentakoste na Padua Honon, lapatanna di tradisi di Yahudi tu tradisi di Kisah Rasulon. Kalau dulu Allah yang memberi hukum itu kepada manusia, sekarang panennya itu adalah Roh Kudus yang menuliskan hukum-hukum Tuhan itu di loh-loh hati yang memiliki daging. Kalau dulu di loh batu, sekarang di loh hati-hati, di loh-loh hati manusia yang memiliki daging. Ima secara kapan peristiwanya? Alai dang dau siani tor langsung do diuduti panura ni Lukas Kisah Rasulullah ima najujuk di do si Lukas langsung do tor udutu ahana masa perjulu dan roto di tuna marsera tuna pungudo. Jadi gereja yang pecah huria na marsalisi mau doi atusan dapotan hasasaur ni todi. Jadi kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan tujuan ipe tongboikon gabeodolan ni pelayanata tu hari hasasaur ni todi Borbadia. Pentingnya sisean namarpungu, gereja yang selalu rindu bersekutu di satu rumah, di satu oikos. Ainuaing dulu bergereja di Zoom, di online, di mana-mana. Tapi yang dimaksud secara harafiah, mereka berkumpul dengan taat dan tunduk nyatu di satu tempat. Jadi sehati dan satu tempat. Sapunguan, sapakirimon, sapanatapan dan yang lainnya mungkin juga bagian dari perhatian kita ketika pesta ini akan kita rayakan. Nah patuluhon
nang penaung liling nasida pungu menanti tetap juga disebut tiba-tiba. Jadi dang gabe ala naung liling nasida tarpaima gabe biasa. Jadi kata tiba-tiba topuma labatana kedatangan Allah selalu digambarkan dengan kedatangan yang tiba-tiba. Jadi sejauh manapun kita sudah merayakan Pentakosta, tapi tanggal 19 Arina Lauroon di gereja kita itu menjadi sebuah perayaan yang menakjubkan, tetap menjadi sebuah momentum yang membuat kita tercengang, takjub, heran akan kuasa dan karya Allah dalam hidup kita. Jadi aspek napawapaton hudul ope perlu dota tafsir hono. Ini kan sebenarnya masalah ini. Kalau tradisi di Yahudi dona kuat pikihi, harusnya mereka diri dan berlutut do berdoa. Itu Yahudi. Berarti boy hono dan martangia kalah itu pungu tapi tidak berdoa. Jala eksplisit di muncul di ayat 2 tempat mereka duduk. Jadi dang holan mapabuahon bahwa mereka sedang duduk, memang marsangaja dosi Lukas madok hudul donasida dan jongjong. Tempat mereka berdiam masih bisa, tapi kenapa posisi itu harus benar-benar eksplisit duduk? Itu menandakan bahwa mereka tidak sedang berdoa. Atau tuise doroton di Borbadia kepada semua orang kemana dia mau datang. Bukan ketika kita persiapkan diri sebaik-baiknya, punguita, saita, parade, bukan. Tuhan datang kepada siapa dia mau datang. Jadi dangadong gabe bui dohonota hirahola tu parare Kamis maun roh alanga sai rajin nasida marare Kamis, tetapi roh itu datang kepada siapa dia mau datang dan kapan dia mau datang itu mutlak dari kuasa dan kehendaknya. Jadi Tobi'i berdaulat penuh pada sumber kedatangan dan bagaimana dia datang di tengah-tengah hidup kita. Ahamana masa dung roh parjolo imanedokna digohi. Ada dua hal kan, mengisi dan berbicara. Dua natarida di Kisah Rasul 2. Digohi jala makuling. Digohi ala isuku nabang tanah kinganoon. Digohi berarti mereka tidak dingin, mereka tidak mati, mereka tidak kosong, tapi dipenuhi secara penuh. Jadi yang ada kita nalonga-longa sudidu ita digohi alai tarida mana baduahon ala dan mungkin yang penuh itu tidak berdampak alanga butongan iba bagabe segar hisap margogo pamatang, sehingga adalah kekuatan batin itu yang menuntun mereka berekspresi. Jadi memang anon konsisten terus di Kisah Rasul. Contoh ada Kisah Rasul 4 ayat 8, Petrus itu diulangi lagi, dipenuhi roh. Kemudian di Kisah Rasul 4 juga murid-murid dipenuhi roh. Di Kisah Rasul 6 murid-murid dipenuhi murid-murid itu dipenuhi roh. Paulus yang sedang dalam masalah dengan Ananias itu pun tetap dipenuhi roh. Ada kata dipenuhi. Stefanus juga nanti di Kisah Rasul berikutnya tetap ada kata dipenuhi roh. Jadi digohi. Jadi dia terdana digohi. Jangan dong nabui dadok bahwa Tuhan menjadi yang terutama dan bagian yang paling utama dalam hidup seseorang. Itulah dipenuhi. Presidennya adalah Tuhan. Dia tidak benar-benar hidupnya dikendalikan oleh roh itu. Allah digohi to di molo bahasa roh selalu do penafsir ni Kisah Rasul 2b hirasudido sepakat tak ada hubungannya itu dengan bahasa lidah, karena konteks Kisah Rasul 2 sama sekali tidak, tapi datanglah gerakan-gerakan tertentu mungkin mengkait-kaitkannya, yaitu kembali ke orang-orang yang memahaminya demikian.
tapi hampir semua penafsir sepakat Kisah Rasul 2 tidak punya kaitan dengan bahasa lidah yang dimaksud dan disebut-sebut pada zaman sekarang ini. Nah, sonari masuk kita tuaya walu Allah didok, mereka berbicara masing-masing mendengar di bahasa kita sendiri. Jadi naking, apakah ini tiba-tiba kontradiktif dengan Menara Babel? Bisa ya, bisa tidak. Karena justru penafsiran terbaru mengenai Menara Babel itu bukan tentang pengacauan bahasa dalam artian negatif. Itulah justru awal mula Injil yang berbicara versi Kejadian 11 tentang bagaimana Allah meluaskan misinya ke seluruh bumi. Jadi danggabe titik buntu lalu pecah, bukan, tapi titik awal di mana Tuhan menciptakan keragaman, kemajemukan dalam kehidupan ini. Sehingga moloido tabaen dosdo tujuannya tu Kisah Rasul 2 bahwa tidak ditinggalkan satu orang pun. Jadi molo naung roti dia tidak meninggalkan satu orang pun dari mereka, sehingga semua mengerti dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi moloroto di Porbadia tutonga-tonga di Huriata dangadong natading nanggosada. Dan Tuhan tidak terikat pada satu bahasa, tapi dia mampu berbicara di dalam semua bahasa, termasuk kepada imigran. Sebenarnya ini kan orang kok bisa tiba-tiba ada di Yerusalem dari bangsa-bangsa lain. Tentu mereka imigran pada waktu itu. Artinya mereka datang paisola, termasuk hala-hala maisola pe dakolan sinapuna satano panopang pe pangontrak semua kebagian. Tuhan tidak menyisakan satu pun. Imaranang tu bilangan 20 pitu Pak Musa 20 pitu ala sarobang doi wana taringo tuna diguhi to di doi mai tabereng implementasinya pada peralihan di Musa terhadap Yosua. Sonima bui pasata mi alai molota ubuk sautik siapa sebenarnya Yosua dalam musim atau sebutan-sebutan yang dimuncul-munculkan di dalam teks-teks misalnya Deuteronomis. Olan buah-buah sautik bahwa mereka memang tidak lagi melihat ada orang yang setia dengan Allah. Sehingga walau di zaman Yosia reformasi Deuteronomis itu berlangsung, yang mereka bayangkan adalah wajah Yosua yang tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hidupnya, sehingga kemanapun dia pergi dia selalu beruntung. Tanah apapun yang dia injak itu menjadi miliknya. Ideal kali dia, karena apa? Dia benar-benar orang yang mau setia dengan Allah. Jadi Puido nong nang sianita menguduti hatorangat tataringoto Pak Musa 20 itu tidak lepas dari bagaimana kesetiaan dia terhadap Allah, sehingga digohi todini debatana imajo tambah hadui dan apola manipuli molo gabe dianggap penoni kesimpulan ba inaroha hak ni moderator toh akan mengudo kita maisya jolo. Mau lihat ya?